Alright, good morning for PB Podcast, semua para pendengar PB Podcast. Hari ini kita akan bahas topik seru tentang perjalanan mendampingi anak hingga berhasil lolos ke sekolah unggulan. Nah, tentunya di sini kita udah ngundang ini tamu spesial, mama yang hebat, yaitu Ibu Sarah Dinda. Halo Ibu Sarah Dinda. Halo, Miss Selamat Habibah. pagi. Selamat pagi, Miss. Apa kabar Ibu? Kabarnya sehat luar biasa. Luar biasa. Oke, ini lebih enaknya Ibu Sarah atau Mama Farga aja nih? Lebih enaknya Mama Farga. Mama aja. Farga, iya. Jadi pemirsa, jadi Ibu Sarah ini adalah Mama Farga tua di Nobi Munte. Iya, Benar ya, benar, Ma? Mas. Iya, jadi Mama Farga ini adalah salah satu mama yang sedang happy-happynya Ya. karena anaknya lulus ya, Iya. Ma, dari Iya, Mas. sekolah SMA Kemala Taruna Bayangkara. Oke. Alright. Jadi sejak kapan nih Mama mulai ngelihat potensi Farga untuk masuk ke sekolah unggulan? Oke, baik, terima kasih, Miss. Saya melihat potensi Farga untuk masuk ke sekolah unggulan itu sejak Farga menginjak sekolah SMP, yaitu di sini di Junior High School ya. Oke. Farga sudah menunjukkan bakatnya, minat dan bakatnya. Jadi dia punya daya saing yang lebih tinggi, punya jiwa berkompetisi yang lebih tinggi gitu, Miss. Jadi Oke. Farga juga semakin kelihatan potensinya di kelas 8 dan kelas 9. Di situ saya lihat jiwa kepemimpinannya juga sudah mulai kelihatan ya. Sewaktu dia ada pemilihan ketua OSIS ya, Miss Yes, ya. benar sekali memang, Ma. Jadi di situ saya juga kaget. Mm-mm. Lah, Farga tanpa sharing ke saya tapi tiba-tiba bilang, "Mah, saya mencalonkan diri jadi ketua OSIS ya," gitu. Mm-mm. Wah, saya kaget. Itu kenapa? Kok bisa? Kok bisa Farga mencalonkan diri? Nggak apa-apa, Mah. Saya pasti bisa, katanya. Lalu dia mempersiapkan semuanya sendiri, visi misinya sendiri, semua dipersiapkannya sendiri. Tinggal hasil akhirnya aja dia tunjukkan kepada saya. Nah, saya cek, papa mamanya cek, lalu ya udah dia lanjut gitu menjadi ketua OSIS. Nah, di situ saya dan papanya mulai sadar bahwa Farga itu punya minat dan bakat yang tinggi yang cocok ke sekolah unggulan gitu, Miss. Oke, berarti di sini Mama Papa syukurnya peka ya, Iya. Ma, dengan keadaan anak yang semakin ada perkembangan, ada improvisasi, terutama Iya. tadi Mama bilang dari jiwa kompetensinya, Iya. jiwa kepemimpinannya. Di situ Iya. Mama udah mulai sadar bahwasanya, Iya. oh, anakku ini udah berubah nih, Iya, gitu. Ya betul, kan, Ma? Karena betul. dari yang seperti Mama tahu ya kan, Farga itu dari SD menuju sampai kelas 7 yang Mama bilang masih kekanak-kanakan masih, tadinya ya. masih Nah, kekanak-kanakannya. sekarang dari mulai kelas 8 sampai sekarang dia sudah mulai kelihatan nih jiwa Kelihatan. kompetitifnya, berarti dia memang sudah menunjukkan, oh, aku harus berubah nih. Itu Betul, ya kan, betul, Mas? Iya, benar. Iya, oke. Terus apa nih alasan utama keluarga Mama itu memilih sekolah unggulan untuk Farga? Apakah Mama itu cuman sekedar, oh ini namanya bagus nih, keren gitu, atau memang oh ini sekolahnya cocok untuk Farga? Baik, Miss, kalau untuk itu ya kita sama papanya udah memang komunikasi bahwa sekolah unggulan itu kan pasti sudah punya program-program yang unggul Yes, ya iya, benar buat sekali, anak-anak. Juga kami yakin ekosistem belajarnya juga sudah lebih baik. Benar. Dan persaingan di sana juga persaingan sehat dengan siswa-siswa yang unggul di sana. Dan kami yakin juga sekolah unggulan itu sudah mempersiapkan tenaga-tenaga guru yang berkompeten untuk menyiapkan potensi anak kami gitu. Dan sekolah unggulan juga pasti memiliki akses atau jaringan-jaringan yang lebih luas ya untuk ke universitas-universitas dalam negeri terbaik atau universitas luar negeri. Jadi itu yang membuat kami
concern di sini di sekolah unggulan. Oke, berarti memang mama memilih sekolah unggulan itu memang secara ekosistem dan lingkungannya itu bagus ya untuk Varga karena di sana dunia persaingannya cukup sehat ya kan betul. Ma, dan memang itu tadi itu adalah pintu gerbang awal untuk menuju ke universitas yang lebih bonafit lagi ya kan betul Ma, sekali, benar Miss. sekali. Oke. Next selanjutnya menurut Mama nih apa yang paling penting dipersiapkan sebelum mendaftar ke sekolah unggulan? Apakah Mama persiapkan akademiknya saja atau mental anak juga Mama perhatikan nih? Oh, jadi memang keduanya itu harus benar-benar Balance seimbang. ya, Iya, Ma? benar Miss. Jadi karena standar yang dibutuhkan untuk sekolah unggulan itu udah pasti ada ya, minimal misalnya nilainya 85 skornya atau 90 atau dengan nilai IQ-nya katanya ada yang 110, ada yang 115. Memang akademik yang paling perlu di sini untuk syarat pendaftarannya nanti. Syarat di awal. Iya, syarat administrasinya, Miss. Terus kita juga harus mempersiapkan mentalnya seperti yang Miss bilang, daya juangnya tidak cepat menyerah karena memang di sekolah unggulan nanti kan memang belajarnya itu harus lebih keras, disiplin ya, lebih Ma? disiplin. Jadi Varga itu harus mempersiapkan mentalnya agar tidak cepat menyerah, agar memang punya semangat juang yang tinggi gitu, Miss. Oke. Berarti memang Mama nggak hanya nyiapin secara akademis aja, berarti Mama juga menyiapkan mentalnya Varga supaya dia juga nggak terlalu depresi, ya betul, kan Ma, ngadapin betul sekali, Miss. sekolah keunggulan ini tadi. Kemudian Mama juga memang memastikan akademis Varga ini juga cocok untuk Varga, menyenangkan juga buat Varga, ya kan Ma. Betul sekali, Miss. Kalau boleh tahu nih Ma, akademisnya apa saja sih? Kayak entah ada les-les tertentu mungkin gitu. Iya, Varga memang harus menambah les tambahan di luar jam sekolah ya, Miss. Seperti karena yang utamanya itu mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA dan bahasa Indonesia. Jadi yang 4 itu nilainya harus memang stabil, Miss. Iya, gitu. memang itu syarat utamanya syarat ya Ma. utamanya. Tadi ada matematika, bahasa Inggris, IPA, dan bahasa IPA, Indonesia. dan bahasa Indonesia. Oke, kalau untuk menjaga mentalnya Varga ini apa sih yang Mama lakuin supaya dia tetap chill, tetap enjoy gitu? Walaupun dia seperti kita tahu Varga ini anaknya juga yang enjoy juga ya kan Ma. benar. Cuman kan kita nggak tahu apa yang dialamin Varga, apakah dia mungkin ngerasa aduh Ma pusing deh. Pernah nggak sih Varga ngeluh kayak gitu Ma? Pernah sebenarnya dia di saat dia sebenarnya ada juga saatnya dia merasa lemah gitu ya, lelah gitu karena jamnya yang padat ya. Pulang sekolah dia harus les lagi ke Medan, lalu dia harus mengerjakan PR-PR di sekolah dan otomatis dia kan lelah. Jadi kita sebagai orang tua lebih ke pendekatan emosional lah gitu. Maksudnya nanya, sharing, gimana Varga, ada masalah nggak? Gimana dengan pelajaranmu? Ya gitu, kita harus lebih banyak sharing. Ada gitu. pendekatan Iya, ya, pendekatan. komunikasi yang paling penting ya. betul. Jadi si Varga enggak pendam sendiri. Iya, ya benar. kan, Pak? Oke, terus gimana nih cara Mama mastiin bahwa keinginan masuk sekolah unggulan ini itu benar-benar karena keinginan Varga, bukan hanya keinginan Mama? Bener itu tadi, Miss, kita harus komunikasi. Kita sama papanya komunikasi ke Varga. Varga, kamu emang bener mau nggak ke SMA unggulan? Kamu serius nggak? Kalau nggak serius, ngapain mama papa keluarin dana banyak-banyak? Iya, kamu les bener-bener. tambahan di luar gitu kan? Nah, dari Varganya dulu. Iya. Nah, Varga bilang siap, Mak. Varganya udah saya yakin siap. ya, Mak? Jadi dia di sini memang tidak usah dipaksa-paksa. Iya, di benar sini. sekali. Jadi saya dan papanya yakin karena memang kami tidak harus memaksa dia, kami hanya untuk mendukungnya aja gitu. Iya, berarti memang kita sebagai orang tua, guru memang kita sudah seharusnya memang hanya mensupport Iya, ya kan, Ma. betul. Kalau kita paksa nanti jatuhnya anaknya kayak terpaksa ya kan, betul. Ma. Atau nanti dia tiba-tiba resign dari sekolahnya, Iya, atau dia betul nanti sekali. malah jadinya melakukan hal-hal negatif karena dia ngelakuin
terpaksa ini tadi Iya, ya kan Ma. betul, Jadi betul kita sekali. ya kita tanya dulu ya Iya. kan Ma. Siap gak nih? Mau nggak nih gitu. Betul. Benar yang dibilang Mama. Jadi Iya, jangan karena keegoisan kita, Iya. karena kita mau terlihat bangga di depan orang lain, tapi anak kita tersiksa untuk apa ya kan Iya, Ma? rugi ya kan, Iya Mas? rugi, Iya. rugi semuanya. Oke, next Ma, terus tantangan terbesarnya nih Ma, apa selama proses persiapan masuk sekolah unggulan? Tadi kan kayak ada boring itu udah Iya, pasti ya kan Ma. betul. Selain itu gitu, apa gitu tantangan terbesarnya Ma? Tantangan terbesar kami sebagai orang tua yaitu itu menjaga konsistensi belajarnya Farga. Iya, benar gitu. sekali. Itu yang Benar, paling berat ya, paling Ma. berat sekali. Jadi antara emosional orang tua dan emosional anak itu kadang nggak dapet. Iya, Jadi benar. kita pulang dari bekerja, kita lihat Farganya lagi santai-santai main game atau nonton, otomatis ya emosi orang tua naik. Iya, benar. Benar. Tapi balik lagi ke awal, aduh nanti Farganya stres kalau kita terlalu keras. Iya. Jadi kami tantangannya itu yaitu bisa menjaga emosi kami agar pendekatannya lebih lembut, lebih ke pendekatan emosional yang baik ke Farga. Mungkin bertanya apa Farga serius nggak gitu. Jadi kami refleksi ulang. Iya. Kalau nggak serius ya gimana? Ini mau udah deket lagi loh ujiannya Iya. gitu. Jadi Farga memang begitu sifatnya, kalau dikerasin ya makin keras. Oh. Nah, iya benar. Tapi kalau kita lembek, kita lembut, kita peluk gitu Iya. kan, kita ini dia ya Maya ya gitu. Berarti adanya benar. physical touch deh Iya, ya Ma. betul. Oke, berarti ya tantangannya itu tadi ya Ma, menjaga konsistennya Iya. si Farga ini supaya Iya. terus belajar karena Iya. memang itu tadi benar yang dibilang mama Iya. papa lagi pulang kerja capek ngeliat Farga main HP padahal Farga juga lagi capek, Lagi ya capek, kan Ma. iya, betul. Nah untungnya mama tuh langsung realize bahwasannya ya mungkin dia juga lagi sedang boring, Iya. sedang menikmati me time-nya tadi Iya, dengan main game. betul. Iya, jadi mama ya berusaha untuk berbicara lembut. Ayo nak gitu Iya, ya. Intinya gitu. komunikasi yang memang nggak buat anak stres ya Iya, kan Mang. Jadi anak ngerasa oke, mama ini percaya sama aku Iya. bahwasannya aku ini juga bisa belajar serius, tapi aku juga need time ya Iya, kan Ma oke, untuk benar. istirahat Iya, gitu. benar sekali, Miss. Nah, nggak semua orang tua loh, Ma, Iya. bisa seperti Mama ini karena memang pada umumnya orang tua itu langsung memblaming anak bahwasannya kamu nih kok belajar main HP terus gitu. Itu iya. yang dilihat orang tua ya, Iya, karena itu benar. tadi memang benar yang dilihat orang tua pas lagi naas. Iya, lagi Seperti naasnya. itunya ya Iya, kan, Mbak. betul. Seperti itu keadaannya. Ah. Tapi padahal anak tuh juga bisa ngerasain capek, Iya. bisa ngerasain burnout, dia Iya, juga betul. perlu me time. Cuman Betul. hanya saja perlu dikontrol ya kan, Ma, Iya. dan perlu komunikasi yang memang itu tadi dari hati ke hati, Benar sekali, physical Miss. touch tadi ya Iya, kan, Ma. Jadi betul. anak nggak ngerasa mama nih gitu, Oh, ya iya, kan, Ma. Karena betul. memang anak-anak sekarang tuh memang langsung berpikir nggak sayang Nggak nih, sayang. ya Iya, kan, Ma. benar sekali, Miss. Oke, nah jadi Ma, setelah semua perjalanan ini, apa yang paling Papa dan Mama ingin sampaikan untuk Farga tersayang? Kalau ini agak-agak Gak apa-apa Ma, diluapin aja. saya mau bilang sama anak saya Farga ya. Farga, kamu adalah anak mama yang pertama, anak yang kepadamu akan mama banyak berharap ya bahwa kamu bisa menunjukkan kamu adalah yang terbaik, kamu adalah bisa menjadi contoh buat adik-adikmu. Walaupun kamu sudah jauh dari mama papa, teruslah bersinar, teruslah ingat apa nasihat-nasihat mama papa, rajinlah belajar. Yang terpenting adalah perkuat imanmu dan terus berdoa, karena tanpa doa apapun usahamu akan sia-sia. Keep shining Farga, jangan lupa nanti rindukan mama papa selalu, doakan mama papa sehat di sini
dan kami juga pasti mendoakanmu kemanapun kami pergi. Sukses Varga ya. Terima kasih. Oke, aduh, bisa juga ikut meleleh nih. Sukses buat Varga ya, intinya itu tadi ya Ma, iman, ya kan Ma, kemudian ingat orang tua, tetap konsisten dengan apa yang udah Varga lalui hari ini, karena ini belum akhir ya kan Ma, justru ini masih awal banget ini, awal banget gerbang kesuksesannya si Varga. Dan ya puji Tuhan, ya itu tadi Tuhan mendengarkan doa Mama, doa Papa ya kan, bahwasannya memang Varga ini salah satu anak yang terpilih di sekolah yang memang banyak diimpikan oleh orang tua. Betul dan sekali. Miss akui bahwasannya Varga cukup sangat beruntung memiliki Mama dan Papa sebagai orang tua Varga yang sangat mendukung, sangat pengertian, karena memang sesungguhnya itulah yang dibutuhkan anak, Ma. Karena tanpa support, tanpa rasa percaya orang tua ke anak, tanpa komunikasi yang sehat, itu semuanya nothing. Iya, karena Miss percaya anak dari usia golden age sampai di usia Varga sekarang ini, itu adalah usia yang sangat krusial dan akan diingat dia sepanjang hayatnya. Betul sekali. Jadi ada kesalahan sedikit yang mungkin kita nggak sengaja melukai perasaannya, itu pasti bakal diingatnya. Iya, betul. Ya benar kan Pak? Dan balik lagi kita sebagai orang tua tadi, bagaimana caranya supaya anak ini juga mengerti dan paham bahwasannya Mama dan Papa ini selalu ada untuk Varga, karena Varga adalah anak pertama, otomatis juga Mama tidak mungkin memikirkan hanya Varga saja. Mama juga harus berbagi peran untuk adik-adiknya Varga. Oke, berarti sini yang Miss tangkap adalah bahwasannya Varga adalah anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Oh, dari 3 bersaudara. Dan 3-tiganya mereka di PB, di Permata Bangsa. Ya. Oke, berarti memang Mama sudah mempersiapkan 3-tiganya. Iya kan, Ma? Untuk ke jenjang yang lebih baik lagi ya kan. Memang itu tadilah pengorbanan orang tua itu memang luar biasa ya kan, Ma. Apapun dilakukan demi masa depan anaknya, demi kebaikan anaknya ya kan, Ma. Ya mudah-mudahan dengan keterimanya Abang Varga, di sekolah unggulan ini membuat Varga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih bijaksana ya Ma. Dia tidak hanya sekedar sukses tapi juga bisa membentuk karakter Varga ya kan Ma, untuk menjadi tidak hanya abang yang baik tapi juga anak yang bisa membuat orang tuanya sangat bangga. Betul sekali. Jadi Mama bangga banget nih pasti pasti sekali. Iya, pasti sekali ya kan, Ma. Oke, mungkin itu aja sesi kita hari ini, Ma. Ya mudah-mudahan Varga di luar sana sehat selalu ya Ma, bisa mendapatkan lingkungan yang positif, teman yang positif, karena memang kita tidak pernah tahu ke depan itu seperti apa ya, karena teman-teman yang akan dia hadapin seperti apa. Ya mudah-mudahan Varga bisa selalu menjadi anak yang positif ya Ma, dikelilingin orang yang positif, orang-orang baik dan Tuhan selalu melindungi Varga. Makasih banyak Miss. Iya, sama-sama Ma. Sehat selalu juga Miss ya. Amin. Harapan-harapan Miss terkabul. Iya, amin. Miss sehat. Amin. Terus semakin bersinar. Amin. Sama-sama Ma. Semoga Mama juga menanti ketiga sukses anaknya ini tadi ya Ma. Oke, terima kasih Mama. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Miss. Oke. Baik, jadi seperti yang kita udah saksikan ya guys, ternyata peran orang tua itu lebih penting ya, komunikasi itu lebih penting daripada akademis. Kalau menurut Miss ya, dari pandangan Mama, menurut Miss ke Mama Varga, karena tanpa komunikasi, tanpa rasa percaya orang tua ke anak, itu tadi semuanya nothing. Anak juga nggak rasa terbebani karena selalu disalahin mulu. Padahal anak juga perlu tadi pengertian, support dari mama papanya sendiri. Ya kan Ma? Oke, berarti intinya
selain doa, konsisten, yang paling penting adalah komunikasi yang sehat. Terima kasih, sampai jumpa di next PB Podcast. Bye bye, see you.